Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang Bang Rizky selaku narasumber. Selamat malam, sahabat kawan. Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi bersama kita di acara Ngomong Bersama Majelis Daerah kami Kabupaten Karawang yang bertepatan dengan hari jadi Kabupaten Karawang yang ke-390 tahun dengan tema Samakta Nanjir Lumina. Tentunya mudah-mudahan Kabupaten Karawang ke depan menjadi lebih baik, lebih maju, dan lebih nyaman untuk masyarakat. Amin. Perkenalkan, saya Ahmad Fariji selaku host selaku host di acara ini yang ingin menanyakan, mengupas tuntas mengenai bagaimana proses perjalanan Kabupaten Karawang yang bisa disebut tidak mudah lagi, Bang, yaitu menginjak usia 390 tahun. Mudah-mudahan acara ini juga bisa memberikan inovasi-inovasi maupun perbaikan ke depan untuk Kabupaten Karawang yang lebih baik. Langsung saja, Bang. Mungkin ada yang ingin Abang sampaikan terlebih dahulu, Bang, mengenai Karawang ini. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rizky. Sebagai kami muda ya, Siap, kami sudah. Kabupaten Karawang. Tapi yang saya ingin sampaikan kepada masyarakat Karawang khususnya, selamat hari jadi Kabupaten Karawang. Semoga Samakta Nanjir Lumina itu satu ruh dengan masyarakat Kabupaten Karawang itu sendiri. Siap. Dan cepat untuk terrealisasi. Siap. Oke, baik, Bang. Jadi sebenarnya program ini tuh ingin berbicara lebih kepada bagaimana kontribusi kita masyarakat Karawang, terus dalam hal ini kami, dalam memajukan atau sumbangsih ide-ide gagasan melalui acara ngobrol santai ini, Bang. Siap. Sambil ngopi-ngopi kan, kira-kira begitu. Langsung saja, Bang, begini. Di momentum kali ini, di momentum pertemuan kita kali ini, yang ingin saya tanyakan itu mengenai infrastruktur, Bang, ekonomi maupun sosial budaya di Kabupaten Karawang sendiri. Nah, menurut Abang nih, bagaimana sih progres pembangunan infrastruktur di Kabupaten Karawang selama ini, Bang? Selama ini di periode mana nih? Dari mana? Ya, bebas lah. Oh, bebas. Selama ini kira-kira begitu, Bang. Kebermanfaatannya. Siap. Progres pembangunannya seperti apa kira-kira? Siap. Tentunya berbicara tentang pemerintahan daerah itu erat kaitannya dengan undang-undang pemerintahan daerah itu sendiri. Betul, Bang. Yang tentunya ruhnya atau napasnya itu terus membangun kepada kemandirian, kemaslahatan, dan memajukan ekonomi masyarakat di kabupaten ataupun daerah itu sendiri. Dan adanya itu, pembangunan itu kan dulu terpusat. Sentralisasi. Sekarang menuju desentralisasi. Dan sudah ya, sentralisasi. Kecuali ada pengecualiannya, yaitu daerah otonom baru, betul, daerah istimewa, dan itu panjang lagi kalau kita bahas. Tapi erat kaitannya dengan apa yang ditanyakan tadi, memang menuju kepada perbaikan-perbaikan. Kira-kira lebih spesifik, Bang. Menurut Abang nih, bagaimana infrastruktur ini di Kabupaten Karawang? Jangannya sekitar 2 tahun ke depan atau 2 tahun ke belakang lah, kira-kira begitu. Karena tadi judulnya ini tentang infrastruktur, memang Kabupaten Karawang menuju baik lah, menuju baik. Ya meskipun pada dasarnya itu hanya menjadi diskusi-diskusi kecil gitu. Siap. Apakah dia yang tidak terkena program itu atau yang terkena. Tapi pada erat kaitannya dengan infrastruktur tersebut, dalam undang-undang Pemda itu dijabarkan kembali, dikembalikan lagi sebenarnya kewenangan kepada desa dengan adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Nah, jadi pembangunan ini spiritnya sebenarnya membangun Indonesia dari desa. Nah, karena Karawang mempunyai 309 desa ya, di 30 kecamatan, saya kira
menuju perbaikan itu sendiri. Artinya kalau misalkan gini bang, kalau misalkan berangkat dari pribadi abang nih, berbicara kepuasan terhadap pembangunan infrastruktur di Kabupaten Karawang, karena sudah kita ketahui bersama bang, bahwa Kabupaten Karawang ini mempunyai wilayah yang memang bisa disebut tidak kecil bang. Oh iya. 30 kecamatan dengan 309 desa dan kelurahan, kira-kira begitu. Nah, pembangunan infrastruktur juga termasuk jalan misalkan bang, di dalam beberapa daerah di Karawang, abang seperti apa bang? Kalau dari hulu ataupun dari Sanggabuana ke Pakis Jaya, dari timur ke barat, itu saya kira memang gimana ya, kalau misalkan bicara tentang tadi tema kita Samakta Anjer Lugina, itu kan ada spirit gotong royong dan perbedaan sebenarnya, tapi tetap satu. Betul. Saya kira dari pembangunan itu sendiri dari hulu ke hilir gitu, dari spirit untuk pembangunan di daerah Kabupaten Karawang, banyak hal yang memang sekarang saya lihat secara pribadi banyak perbaikan. Cuman kita juga sebagai pemerhati gitu lah, Siap. atau sebagai kaum muda melihat gitu ya. Memang itu ada kewenangan tersendiri. Sebenarnya tidak berbicara Kabupaten Karawang, tapi spiritnya itu adalah kolaborasi. Siap. Nah, bagaimana misalkan peran mahasiswa pada waktu itu ya, kita melihat bahwa banyak kok jalan-jalan yang jelek gitu. Padahal ketika kita berbicara lebih dalam, itu bukan kewenangan Kabupaten Karawang gitu. Karena ada jalan provinsi, Karena jalan ya, provinsi. gitu, ataupun jalan Kalau bicara kabupaten. infrastruktur secara sederhana. Oke bang, mungkin nanti bisa kita pas lebih lanjut. Nah, begini bang, yang ingin saya tanyakan yang kedua ini mengenai bidang pendidikan bang. Karena saya rasa di Kabupaten Karawang ini pemerataan mungkin ya dalam beberapa fenomena ataupun opini-opini publik di Kabupaten Karawang ini, bahwa pemerataan pendidikan itu belum terasa sepenuhnya bang. Nah, menurut abang, bagaimana langkah-langkah yang telah diambil bang oleh pemerintah daerah Kabupaten Karawang itu sendiri dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Karawang bang? Untuk di bidang pendidikan, hal-hal yang sifatnya mendasar ya. Karena untuk membangun sebuah kabupaten yang dikatakan baik, itu dimulai dari pendidikan. Nah, bagaimana menciptakan SDM yang baik, dari bagaimana menciptakan sumber daya manusianya itu sendiri yang baik, bagaimana menciptakan literasi yang kaya akan pengetahuan, sehingga ini masuk kepada spirit mencerdaskan kehidupan bangsa. Apalagi kaitannya dengan Kabupaten Karawang yang memang banyak, luas ya. Saya kira pendidikan di Kabupaten Karawang ini sama sih seperti miniatur Indonesia. Karena gini, bicara itu viral dulu Ya, baru dibangun. Saya pernah ke desa Cemarajaya, apalagi ini erat kaitannya dengan sama Gina tentang perbedaan tapi tetap satu. Di Cemarajaya itu ada 5 penganut umat beragama. Tapi di sana menjadi moderasi beragama gitu, dan menjadikan sebuah desa Cemarajaya sebagai keragaman budaya. Makam-makamnya aja ada Buddha, Islam, ada Hindu, itu semua di situ ada. Nah, saya kira saya pas melihat gitu di sana infrastruktur pendidikannya aja itu masih dikatakan beda sama yang ada di Kabupaten Karawang itu sendiri, misalkan SDN satu Karawang Kulon ya, ataupun yang ada di sini. Jadi saya kira ini entah kenapa ya harus viral dulu gitu ya, apakah itu ada yang rubuh. Artinya ketimpangan itu terasa bang
terasa. antara di kota dan daerah. Betul. Nah, ini tuh sebenarnya konsekuensi logis ketika berbicara banyaknya apa ya? Banyaknya sebuah ketimpangan-ketimpangan yang ada di Kabupaten Karawang itu sendiri. Karena proses pendidikan itu menciptakan literasi dan pemahaman yang lebih banyak. Nah, ketika seseorang maaf gitu ya, dalam pendidikannya gagal ataupun kurang, artinya dia sekolah di jalanan atau dan lain hal, itu menciptakan ketimpangan sosial yang lebih tinggi. Jadi orientasinya kalau misalkan sudah seperti itu, kemewahan berpikir dan lain halnya itu hanya ukuran untuk mengambil value apa yang dia dapat. Bekerja untuk dapat uang. Esok hari saya makan apa. Betul Bang. Nah, berbeda ketika berbicara kemewahan berpikirnya itu tadi tingkat literasinya sudah mulai tinggi. Iya. Karena berbicara sosial itu bukan hanya berbicara saya membantu orang saya harus dapat uang. Dan nggak hanya seperti itu. Gitu. Nah, ini menciptakan kesenjangan sosial bukan hanya dari infrastruktur akhirnya. Tapi di pendidikan pun Pendidikan terasa. pun Kira-kira begitu terasa ya? konsekuensi logisnya, jarak jangka panjangnya. Iya. Nah, semoga jangan melihat viralnya dulu, tapi kan ada UPTD sebenarnya yang meninjau gitu, di setiap pelosok-pelosok desa itu sendiri, sehingga kita tahu mana yang menjadi prioritas. Iya, betul. Gitu. Diminum dulu Bang. Oh, siap. Ngopi Bang, santai Bang. Tentu kurang afdol Bang kalau berbicara kemajuan suatu daerah itu hanya membahas tentang infrastruktur dan pendidikan. Mungkin juga ada faktor atau sektor-sektor lain yang memang bisa dikategorikan bahwa suatu daerah itu disebut maju Bang. Ya. Nah, yang selanjutnya yang ingin saya tanyakan itu mengenai kesehatan Bang. Bagaimana sih upaya Kabupaten Karawang dalam hal ini dalam meningkatkan ataupun aksesibilitas masyarakat itu sendiri terhadap fasilitas kesehatan Bang? Iya. Menurut Abang sejauh ini yang kira-kira bisa Abang perhatikan atau Abang lihat, bagaimana sih pemerintah itu menyediakan sarana-sarana kesehatan yang cukup mudah untuk masyarakat Karawang sendiri Bang? Melihat dari akses kesehatan ataupun tadi hal-hal yang sifatnya mendasar bagi manusia, kan kesehatan ya. Siap. Dan menjadi poin utama program di pemerintah pusat yang kemudian diakomodir atau diteruskan kepada pemerintah yang ada di bawahnya, termasuk daerah Kabupaten Karawang. Dalam erat kaitannya daerah Karawang, pasti pembangunan itu yang dirasa oleh desa. Nah, dalam konteks yang ada di desa saja, elemen terkecil yang ada di suatu daerah itu adalah desa dan kelurahan. Nah, di bidang kesehatan itu masuknya poin ke indeks kumulatif sosial. Iya, betul. Yang kemudian narasi itu dibangun, itu ada nilai-nilai tersendiri. Salah satunya pertama isu sekarang yang sedang dientaskan adalah stunting. Betul Bang. Di masyarakat itu banyak kegagalan tumbuh. Nah, itu namanya stunting. Iya. Nah, itu yang menyebabkan kalau kajiannya dalam organisasi yang ada di PBB itu, itu salah satu penyebab rangkaian kapasitas berpikir atau penyebab lah dalam kemajuan suatu bangsa pada akhirnya endingnya. Karena tadi pencegahan pertumbuhannya banyak sih sekarang saya lihat gitu ya, itu jadi gimana ya, persoalan yang jadi nasional terkait infrastruktur yang ada. Memang diberikan, sekarang ada program itu di desa yang ada di Karawang ya, sebagai pemerintah daerah menjembatani kesehatan. Iya. Ada puskesmas, pusat kesehatan sosial.
Itu ada di desa-desa. Saya kapasitasnya bukan orang pemerintahannya ya. Siap. Saya hanya melihat gitu, di Hmm. desa ada fasilitas. Nah, artinya tinggal di fasilitas itu tinggal dimaksimalkan secara optimal. Kalau misalnya puskesmas ada di desa, dioptimalkan, dimonitoring dan didampingi yang lebih. Atau mungkin lebih spesifik Bang, ada enggak nih? Adakah program khusus Bang? Menurut Abang sejauh ini, sepengetahuan Abang, Kabupaten Karawang ini dalam menangani di bidang kesehatan. Yang tadi saya bilang, tadi itu program puskesmas itu dari Pemkab, yang mana itu dianjurkan di setiap desa itu ada. Kalau tidak ada itu konsekuensinya dia dapat dapat pelanggaran Lah gitu. dan bahkan bisa lebih ini lagi gitu, masalah serius. Terus ada lagi di desa itu Polindes. Jadi sebenarnya, nah saya juga pernah itu melihat pendataan IDM, Indeks Desa Membangun. Ya, Di situ ada elemen indeks kumulatif sosial yang di dalamnya ada kesehatan. Nah sebenarnya kajian-kajian ini kita kan ngomong harus berbicara data. Ketika berbicara data, sebenarnya data itu pas saya baca kesehatan yang buruk misalkan, atau dikatakan oh ini kurang indeks kesehatannya, itu ternyata soal teknis. Jadi misalkan desa itu jauh tidak dengan puskesmas, terus desa itu dekat dengan bidan, terus dia ada dokter enggak di situ, ada berapa dokternya. Jadi persoalannya itu saya kira tidak related gitu antara itu sebenarnya ngomongin kesehatan itu yang mana gitu. Tapi ini datanya memang seperti itu. Nah kalau Kabupaten Karawang itu saya lihat mulai ada perubahan. Contohnya saya pernah mendampingi orang yang sakit di RSUD. Nah, ini kan RSUD udah lebih bagus lagi ya. Alhamdulillah gitu ya. Dan mungkin insya Allah pelayanannya mungkin saya harap sih lebih progresif lagi. Oke, baik Bang. Tadi kan sudah kita obrolkan nih Bang mengenai bagaimana infrastruktur yang ada, kemudian bagaimana fasilitas pendidikan maupun fasilitas kesehatan Bang. Itu kan sebenarnya hal yang fundamental untuk kemajuan satu daerah. Nah, selain itu juga saya ingin berbicara karena berhubung Karawang ini juga secara geografis itu punya laut kan Bang, terus juga punya pegunungan. Nah, dalam hal ini Bang, sejauh ini atau kemudian menurut Abang lah kira-kira begitu, apa dan bagaimana sih upaya pemerintah daerah Bang, terusus Kabupaten Karawang dalam hal ini, dalam mengembangkan maupun menggali potensi-potensi di sektor pariwisata untuk kemudian dapat meningkatkan pendapatan daerah Kabupaten Karawang Bang? Saya kira dengan adanya penggalian potensi itu memang harus didukung, harus didorong, apalagi kita pasca pandemi ini menurut data dari nasional kita cenderung tidak terlalu naik tapi cenderung stagnan mungkin kira-kira gitu ya. Gitu. Jadi memang kita ini yang dirasa di daerah sih di Kabupaten Karawang memang produk-produk ini harus digenjot. Persoalan administrasi, legalitas itu memang harus difasilitasi oleh Pemda Kabupaten Karawang. Mohon maaf nih Bang sebelumnya, yang saya ketahui kan Abang bergerak, Abang selaku pemuda Karawang gitu ya, bergerak memang di bidang UMKM kan atau pengusaha kan. Nah Bang, sejauh ini komitmen pemerintah dalam hal ini menggali potensi-potensi wisata maupun potensi yang lain yang memang kemudian dapat memajukan daerah Karawang. Abang selaku pemuda nih di Karawang Bang, komitmen itu terasa apa tidak Bang oleh Abang? Pemda Karawang. Atau bisa diterjemahkan dalam program apa kira-kira menurut Abang? Programnya sih selalu
yang diturunkan oleh pemerintahan di atasnya. Oh, dari pemerintahan di atasnya provinsi maupun pusat, Betul. kira begitu. Misalkan program halal, Iya, program perizinan gratis. betul. Nah, untuk terobosan-terobosan atau inovasi barunya, ini saya kira belum terasa. Namun, potensinya ini sebenarnya ada besar gitu. Karena melihat Kabupaten Karawang ini, kalau misalkan tadi pariwisata, salah satu pemuda yang di Karawang atas penculikan Soekarno itu, yang di kabupaten kita. Betul. Itu artinya potensi sejarah pariwisataan, ya, salah satunya ini harus didorong. Apalagi nih dari misalkan dari pegunungan Sanggabuan. Iya. Mungkin hari ini udah mulai nih. Tapi Bang izin, saya lihat Bang tadi Abang berbicara tentang rumah Soekarno gitu ya, atau Tugu Kebudayaan TK yang ada di Rengas Dengklok. Oh iya. Saya sempat lewat ke sana. Itu udah mulai tidak terawat Bang. Ya saya lihat dari kayak apa namanya pagar-pagarnya itu udah mulai kumuh kira-kira begitu. Iya, yang tadi saya bilang, sebab keseriusannya ini belum terasa. Entah itu dinamika perizinan di sana seperti apa, itu hal teknis sebenarnya. Iya, iya. Maaf ya, misalkan saya mulai terdengar di sana karena ormasnya banyak. Iya. Nah, itu sebenarnya hal-hal yang harus pemerintah daerah punya instrumen untuk mengcover segala jenis apapun itu. Kalau memang Pemda Karawang serius. Saya melihat juga dari potensi yang lain. Karena Kabupaten Karawang ini ada 3 bahasa, Pak. Pertama ada Jawa Cilamaya. Iya. Ada Betawi. Betul. Ada Betawi. Ada Sunda. Nah, dari sisi ini aja, ini saya kira kita sebenarnya ya fasilitas sudah ada. Mobil Kawista. Ya. Sebenarnya yang mana nggak bagus sih, kita ke Bandung melihat ada bandros. Di sini ada Kawista. Tapi tidak dipergunakan. Sempat ada Bang program itu. Kawista itu apa? Ada itu di Oh, sudah ada. Cuma mangkrak kira-kira begitu ya. Tidak ada yang dipergunakan. Ya. Saya mencari tahu lah. Saya mencari tahu sebagai masyarakat biasa. Itu kewenangan siapa? Di pingpong. Disebut ini ke mana? Ke Disparbud. Ya. Nah, saya kira fasilitasnya mah ada. Budayanya ada. Monumennya ada. Kebulatan tekad, Candi Jiwa, Candi Bandung. Terus ada Rawa Gede yang penuh akan sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia. Itu kan berangkat dari Kabupaten Karawang. Nah, kenapa? Sampai hari ini keseriusannya itu ya belum terasa gitu. Ini jangan sampai seperti ini. Kita lihat Sanggabuan. Saya jadi bertanya gitu. Oke, sekarang tidak ramai. Ini teh hasil dari pemerintah Kabupaten Karawang atau pengusaha seorang pribadi. Sehingga sekarang yang saya lihat mah ini ya seorang pengusaha pribadi gitu, bukan dari pemerintah. Mungkin peran pemerintahnya belum terasa besar lah kira-kira begitu ya. Terus saya lihat di Walahar. Di sana ada pemuda. Termasuk saya. Fokus terhadap kepariwisataan, bisnis UMKM kuliner. Sudah bagus, berdiri sendiri, berkolaborasi dengan PT ternama BUMN. Sekarang sudah mempunyai terobosan baru. Inovasinya pertama ada solar panel, ada biogas dari eceng. Terus dia juga mengakomodir atau mendevelop masyarakat di situ. Cuman saya lihat deh, ini tuh peran pemuda itu sendiri yang berdiri sendiri atau dibantu dengan PMKB itu sendiri gitu. Nah, ini sebenarnya jadi diskusian yang memicu pemerintah daerah itu harus serius ya, masuk di tengah-tengah antara pengusaha sama warga itu.
Sekarang berbicara ke hilir nih ya. Iya. Cemarajaya dulu rame, pisangan, antri panjang. Saya salah satunya ya Iya. antri. Hari ini hancur karena abrasi dan akan tenggelam. Karena apa? Tanggul itu pengusaha pendedaran ikan bandeng terbesar se-Jawa Barat. Oh, di wilayah Di utara wilayah sana itu, Bang. Utara sana itu. Keruh itu hampir 7 meter. Ketika ada abrasi besar, duar. Ininya hanyut, ini ya tanggul ya. Pasti limpas langsung ke Cibuaya. Itu yang terjadi Dan sekarang. itu terjadi sekarang. Berarti Abang sering ke sana mungkin. Saya sering ke sana. Nah, karena kejadian itu Abang melihat langsung, Melihat kira-kira langsung, begitu. Peran pemerintah ada, Bang, di situ dalam menanggulangi atau kemudian seperti apa lah kira-kira begitu. Iya, jadi seperti itu. Ketika ada kejadian viral baru. Jadi sisi pencegahan itu kurang. Oke lah, turun bersama, ya betul. Cuman kita ketika melihat di sana, ya itu kondisinya memang sudah hancur. Siap. Dua kampung itu hanyut, nggak ada. Abrasi gitu. Udah karena abrasi. Nah, dari sisi kepariwisataan hancur. Orang-orang di sana sudah apa ya? Tadinya kan banyak itu usaha-usaha UMKM sudah maju. Saya juga ngantri di sana. Udah nggak ada. Dan erat kaitnya dengan kemiskinan pesisir pantai. Mungkin ini yang terakhir, Bang, ya, sekaligus penutup dari perbincangan kita kali ini. Mungkin ke depan kita akan lebih mengusut atau membahas yang lebih dalam lagi mengenai bagaimana Kabupaten Karawang ini, Bang. Mungkin satu kata, Bang, menurut Abang untuk Kabupaten Karawang saat ini. Dan sekaligus closing statement dari Abang. Mudah-mudahan Kabupaten Karawang yang saya cintai lebih baik lagi sesuai dengan apa yang dicita-citakan, apa yang menjadi aspirasi dari warga itu sendiri. Tentunya kita harus punya kerja keras, tidak hanya berpangku tangan kepada pemerintah, tapi dari kita sendiri. Berbicara tentang Kabupaten Karawang itu sangat banyak kesejarahan, karena tidak akan ada Indonesia tanpa ada penculikan di Karawang. Makanya kita harus berbangga sebagai orang Karawang itu sendiri, Getik Karawang. Semoga Kabupaten Karawang isinya orang-orang yang sama pemahaman untuk memajukan daerah itu sendiri. Sense of belonging itu, rasa saling memiliki Karawang kan tadi tujuan-tujuan. Satu kata, Bang, untuk Karawang saat ini. Satu kata untuk Karawang apa ya? Ya kira-kira yang menggambarkan kondisi Karawang saat ini kira-kira. Kabupaten Karawang juara lah. Siap, juara ya. Amin, mudah-mudahan begitu, siap. Oke, baik, terima kasih Bang Rizky selaku narasumber atau yang memberikan informasi ya soal acara kali ini. Saya ucapkan juga terima kasih banyak kepada masyarakat Karawang yang sudah menonton. Mohon maaf bila ada salah-salah kata yang kita ucapkan. Lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.